Jadi, di sini saya akan membahas tentang penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh 9 Wali Songo. Menurut sejarah, 9 Wali Songo berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Jika sebelumnya 9 Wali Songo masih menggunakan sistem dakwah dengan pola mengajak komunitas masyarakat dari berbagai kepercayaan untuk mengikuti ajaran Islam, kedatangan 9 Wali Songo justru melakukan hal yang berbeda. Mereka menyebarkan dan mengenalkan ajaran agama Islam melalui budaya, dengan lebih menekankan pada pola mengenalkan budaya baru di tengah institusi kuasa kerajaan, yaitu budaya agama Islam yang berintegrasi dengan budaya lokal atau nilai-nilai kearifan lokal, sehingga dapat lebih diterima oleh masyarakat pada saat itu. Strategi dakwah yang digunakan oleh 9 Wali Songo tergantung pada daerah dan juga kondisi masyarakat. Mereka mengajarkan agama Islam yang mudah diterima oleh masyarakat, sehingga Islam dapat menyebar di seluruh Nusantara hingga saat ini. Lalu, siapa saja sih 9 Wali Songo tersebut? Dan bagaimana strategi dakwah mereka dalam menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa? Simak selengkapnya. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Salah satu tokoh 9 Wali Songo ini berdakwah dengan cara berbaur dalam pergaulan di masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Gresik turut mengajarkan cara bercocok ke masyarakat untuk mengambil hati masyarakat sehingga rencana dakwah Islamnya dapat diterima dengan baik. Cara Sunan Gresik tersebut berhasil merangkul masyarakat bawah yang menjadi kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu. Berhasil dan membuatnya mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gresik juga tidak menentang kepercayaan penduduk asli secara tajam, namun dengan menunjukkan sisi indah dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Sunan Gresik yang juga dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajar agama Islam. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 setelah selesai membangun dan menata pondok sebagai tempat belajar agama Islam. Kompleks makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim berada di desa Gapura, Sukolilo, Gresik. Kompleks makam ini dekat dengan alun-alun Gresik dan Masjid Jami Gresik. Hingga saat ini, makam Sunan Gresik masih kerap diziarahi oleh umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi, adalah tokoh 9 Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Pulau Jawa dan tempat lain di Nusantara. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Melalui pesantren Ampel Deta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kuset, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Suraraja Surabaya yang Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit,
melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri putri Syekh Maulana Ishak adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau Pandita Ratu. Sunan Giri kecil memiliki nama kecil Joko Samudro. Namun ketika sudah beranjak dewasa, ia berganti nama menjadi Raden Paku. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan pemanfaatan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai pencipta tembang-tembang dolanan anak-anak, tembang tenggahan dengan metrum asmaradhana dan pacung yang sangat digemari masyarakat, melainkan telah pula melakukan perubahan reformatif atas seni pertunjukan wayang. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton, dan di Goa di Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit berarsitektur khas Jawa yang terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Makam Sunan Giri hingga kini sering dikunjungi oleh penziarah dari berbagai daerah. Bahkan, makam Sunan Giri sudah menjadi salah satu wisata religi di Gresik. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Nama asli Sunan Bonang yang juga merupakan nama kecilnya adalah Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh 9 Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufti. Karya sastra sufti yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean. Pada saat itu, jenazah akan dikuburkan di Bawean. Akan tetapi, murid-murid yang di Tuban menginginkan jenazah dikuburkan di Tuban. Pada dasarnya, makam Sunan Bonang berada di dua tempat, yaitu di Bawean dan Tuban, dan dipercaya keduanya adalah asli. Yang kelima, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilak Tiktak, Bupati Tuban. Beliau lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Said atau Raden Sahid. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Molaya, Pangeran Tuban,
Ki Dalang Sidabrangji, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh 9 Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang melainkan dikenal melalui pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga wafat di desa Kadilangu dekat kota Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513 dan dimakamkan di sana. Yang keenam, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Ia dikenal sebagai tokoh 9 Wali Songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati dengan cara memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Penyebaran ajaran Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat. Sunan Gunung Jati meninggal diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati hingga saat ini kerap dikunjungi masyarakat yang ingin berziarah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi di Pulau Jawa. Yang ketujuh, Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kasim yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh 9 Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki rasa empati, etos kerja keras, kedermawaan, pengatasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tanduk. Yang ke-8, Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Zafar Shadiq adalah putra Sunan Ngundung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Sama seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk memahami serta menyelami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam berdakwah mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Yang terakhir, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh 9 Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sebagai piawai, menciptakan berbagai jenis tambang kecil atau sekar alit, jenis sinom, dan kinati.
yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria juga dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Itulah nama-nama 9 tokoh Wali Songo dan strategi dakwahnya saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sekian dari saya. Bye.